Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali kita masih di Islam itu indah. Dan tema kita masih istri yang tak tergantikan. Nah pertanyaan selanjutnya jamaah, apakah benar menjadi istri yang tak tergantikan itu begitu mudah caranya? Caranya itu cukup selalu istiqomah aja mendoakan kebaikan untuk suaminya. Nah pasti jamaah juga penasaran nih, ada nggak ya kira-kira nih doa yang dibaca oleh para istri Rasulullah yang mungkin bisa dipraktekkan buat para istri-istri milenial sekarang. Ada nggak? Yuk kita dengarkan tausiah dari guru kita, Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe istriku, Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Soni yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang sepengetahuan kami yang kami baca yang berdoa adalah suaminya gitu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdoa, istrinya yang mengaminkan. Begitu pula para sahabat yang berdoa lalu istrinya yang mengaminkan. Dan ini menjadi salah satu contoh bahwasanya ternyata yang digambarkan berdoa itu adalah seorang imam, sang makmum hanya mengaminkan. Namun dalam kisah-kisah juga banyak sekali tidak luput daripada doa para wanita. Contoh di dalam Al-Quran doa yang terkenal itu adalah doa Ibunda Asia radhiyallahu taala anha warḍaha, di mana beliau berdoa, justru berdoa karena mendapatkan suami yang zalim seperti Fir'aun. Maka Ibunda Asia berdoa, Rabbi binli indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, bangunkanlah bagiku istana di surga, karena aku rasa istana di dunia ini bagaikan neraka bagiku. Jadi beliau berdoa, ya Allah bangunkan aku satu istana di dalam surga yang menjadi istanaku, surgaku yang benar-benar surga gitu. Karena aku merasa di dunia ini aku hidup dengan kemewahan, karena Fir'aun itu baik banget sama Asia gitu. Fir'aun itu terkenal baik banget sama Asia, memuliakan Asia. Cuma satu saja kekurangannya, dia mau dianggap sebagai Tuhan gitu. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Itu kekurangan kepada Asia. Maka Asia meminta, ya Allah bagaimanapun hidup mewah di dunia ini, aku tidak akan tenang kalau suamiku ini tidak beriman. Kalau suamiku ini tidak menyembahmu sebagai Allah Subhanahu wa taala, sebagai Tuhan yang maha tinggi, sebagai Tuhan yang maha esa. Maka meminta rumah di surga. Dan banyak lagi kisah-kisah di mana terkenal, ada satu buku, ada satu kitab Ajaibud Doa, judulnya tentang ajaibnya para doa gitu. Jadi doa-doa yang ajaib. Termasuk di dalamnya ada satu kisah seorang suami yang awalnya suka melakukan maksiat, suka melakukan KDRT, suka melakukan kekerasan, maka subhanallah ketika istiqamah sang istri untuk menunjukkan daripada berdoa kepada Allah, Allahumma hdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, Allahumma hdinas siratal mustaqim, Allahumma hdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus bagiku dan juga bagi suamiku ya Allah. Jadi enggak ngejudge gitu, ya Allah tunjukkan suamiku, tidak, tapi kembalikan pada diri sendiri dulu, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus, begitu pula untuk suamiku. Dan ajaibnya kisah ini dan diakhiri dengan happy ending gitu. Jadi suaminya alhamdulillah kembali mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah hidayah, masalah terkabulnya doa, itu silahkan berdoa dengan bahasa apa saja. Ya, Al-Fatihah itu juga adalah doa yang luar biasa untuk dibacakan sehari-hari. Baik, Masya Allah. Apalagi kalau misalnya suami istri saling mendoakan terus ya Ustadz Syam ya. Benar, istiqomahnya itu loh yang agak sedikit tantangan gitu. Dan semoga jamaah yang ada di rumah juga bisa istiqomah ya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam. Nah kita kan sedang membahas istri yang tak tergantikan. Kalau gitu pasti jamaah juga pengen tahu nih dari keluh kesah dari dalam nih seorang istri nih. Istri satu-satunya ada di sini nih, istri Ustadz Syam kan sebagai seorang perempuan, ada nggak yang mau ditanyain nih sekarang? Ada nih, Jen mau langsung tanya ke Ustadz Bani. Oh oke, nanya ke Ustadz Bani, apa tuh? Ya, ada contoh kasus nih misalkan seorang istri ya divonis suatu penyakit gitu. Nah dia cinta banget sama suaminya, jadi sebelum meninggal dia request ke suaminya untuk tidak menikah lagi. Tapi ternyata malah setelah meninggal suaminya menikah lagi. Nah apakah seorang istri ini akan bertemu dengan suaminya nanti di akhirat? Di surga gitu. ya? Iya. Gimana tuh Ustadz Bani kalau kayak gitu? Waduh, berat juga nih. Berat juga ya, kalau gitu jamaah juga penasaran nih. Silakan Ustadz Bani. Iya. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Jihan dan juga Mas Soni, serta guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Jika seorang istri ataupun suami, bisa dua-duanya, sebelum akhir hayat, sebelum meninggal, berpesan kepada pasangannya yang
jangan nikah lagi ya sepeninggalku. Boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Dahulu Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu an itu pernah berpesan kepada istrinya, wahai istriku tercinta, kalau kau ingin bersamaku di surga, jangan nikah lagi ya sepeninggalku. Karena wanita akan menemani suaminya di surga kalau sama-sama soleh adalah laki-laki yang terakhir dinikahi oleh dia. Ini hadis yang sahih. Meskipun ada riwayat lain mengatakan dia boleh memilih jika lebih pernah menikah lebih dari satu, semuanya soleh, semuanya ahli surga, bisa memilih. Tapi para ulama mendoaibkan yang kedua, yang pertama lebih utama. Jadi boleh? Boleh. Itu tandanya pasangan kita itu sayangnya kebangetan sama kita. Terlalu sayang, sangat sayang. Berarti kita sudah bisa membuatnya nyaman. Masya Allah. Kita bisa sudah membuat hatinya tenang. Sehingga dia tidak mau bahkan di akhirat nanti tetap ingin bersama dengan kita. Maka hargai dia, hormati dia. Perlakukan dia dengan istimewa. Berarti boleh Ustadz? Boleh. Kita memenuhi permintaannya boleh. Saya mau Ustadz sampai meninggal saya nggak menikah lagi. Karena ini adalah permintaan mendiang istri saya. Boleh silahkan. Enggak apa-apa, enggak berdosa. Tapi jika setelah meninggalnya pasangan kita ini, kemudian muncul hal-hal yang bisa menyebabkan kita terjatuh dalam fitnah. Anak-anak sudah pada besar, kehidupan lebih sering sendiri, terus pergaulan luar biasa dahsyat. Kita kuat lama-lama tapi tergoda juga. Daripada jatuh kepada perbuatan zina, maka silakan boleh Anda datangi pusara istri Anda, sayangku kau memang tak tergantikan, tapi kau bisa dilanjutkan. Waduh. Begitu katanya Ustaz. Gimana tuh? Estafet dong. Ustaz. Dilanjutkan. Estafet ya. Allah. Masya Allah. Karena kata Rasulullah SAW, kalau sudah datang kepadamu, laki-laki baik akhlaknya, bagus agamanya, nikah. Karena kalau enggak, illa takun fil ardi fitnah au fasad. Bisa menyebabkan terjadinya fitnah atau kerusakan. Maka menghindarkan diri kita dari fitnah dunia, menikah itu pun boleh. Meskipun istri kita sudah berpesan. Nanti di surga sama siapa Ustadz? Kalau menikah lagi istrinya soleha juga, maka sama suaminya. Nanti kan istrinya juga Ustadz, jadi berdua dong. Ya, kalau gitu saya doain aja supaya istri yang berikutnya gak soleha, biar gak nemenin dia di surga. Aduh. Jangan, doakan soleh. Nanti kalau berdua Ustadz cemburu. Kata Rasulullah SAW, wala ikhtilafa bainahum wala tabaghud alaihim. Tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan, tidak ada rasa cemburu, aman di surga bersama. Insya Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz Bani untuk penjelasannya. Gimana Jihan dengan penjelasannya? Masya Allah. Masya Allah. Jadi apa nih yang ada di pikiran Jihan seperti sekarang? Langsung tanya ke pertanyaan Oke, selanjutnya aja. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oh, mau nanya lagi? Mau Ini nanya? aja mau nanya Sama lagi. siapa? Sama siapa? Supaya adil lah. Oh iya, oke baik. Ke Ustadz Maulana. Ustadz Maulana mau ditanya ternyata ya jamaah. Silakan Kalau Jihan. Ustadz Maulana itu panggilannya Abah sayang. Abah, Iya, oke Abah. Heeh. Oke Abah mau nanya nih Jihan. Nah, apakah jadi seorang istri yang tak tergantikan itu harus nggak boleh untuk gengsi meminta maaf duluan? Padahal seorang istri itu nggak ada salah gitu. Nah ketika suami salah masa istri harus minta maaf duluan? Itu banget mukanya. Itu banget mukanya. Saya mau tausiah jawabannya praktek. Praktek. Dan yang mempraktekkan adalah Jihan sendiri bersama dengan suami tercinta. Oh baik. Gimana Kalau gitu. Sampai situ aja ya. Iya, Ya, silakan Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harus sampaikan siapa wanita yang mau masuk surga di pintu mana saja dia suka, maka silakan jaga sholatnya, jaga puasanya, dan jaga kemuliaan buat suaminya. Supaya suaminya senantiasa ridho. Maka istri yang hebat, sebagaimana Siti Khadijah Ummul Mukminin, Bunda Khadijah senantiasa meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Gimana. Bahkan bukan hanya hartanya. Bahkan beliau berkata, jikalau engkau mau berdakwah melewati sungai dan engkau tidak punya ibaratnya jembatan, gali kuburanku, jadikan tulang belulangku untuk jadi jembatan untuk agar kau bisa menyeberang. Itu luar biasa. Jadi sosok wanita yang baik senantiasa minta ridho suami. Sekali lagi, senantiasa minta ridho suami. Bahkan wanita itu memiliki sifat kasih sayang. Maka jarang kita temukan laki-laki yang meminta maaf duluan. Iya. Jarang, yang biasanya perempuan. Oh, betul. Aku setuju. Aduh. Coba Jihan, kita praktekkan bagaimana Fatimah jadi Ustaz ambil minta tolong itu Oke, buku. apa itu Ustadz? Gimana tuh? Buku. Ya, Baik. buku-buku ya. Ya, taruhlah Ustaz lagi ambil S3. Maaf Ustadz. Iya, Ustaz. Harus S3 ya Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Amin. Ya. Lagi belajar. Lagi belajar. Nah, kemudian Jihan muter-muter. Pernah lihat ada kucing muter-muter? Muter-muterin. Bener kan? Iya, Ya benar. silakan untuk minta maaf. Jadi muter. Ayo, inilah Gelisah nih. peragaan
ketika wanita mencuri perhatian suami untuk bisa dimaafkan. Oke. Ayo, betul. Caper. Iya. Jadi gini, jadi teknik meminta maaf, ya silakan berat aja, silakan beraksi aja. Terus. Ya, akui kesalahan. Oh, Jadi yang pertama, akui kesalahan. Ayo, langsung diperagakan. langsung akuin kesalahan. I can't, what are you doing? Pasangan bule. Silakan, Jihan. Sayang, Please, I'm busy now. Jen malah ngambek kayak gitu. Kalau kayak gitu Jen malah ngambek gitu. Tanpa ngambek kan? Berusaha. Jadi akui kesalahan, hindari kalimat pembelaan diri. Kamu sih, kenapa sih kamu begitu? Jadi aku kan kepancing marahnya. Jadi jangan membela diri dengan mencari pembenaran atas kesalahan yang kita lakukan. Dan coba, hindari menyalahkan pasangan di tengah permintaan maaf. Coba Sasam yang minta maaf. Belum juga dimaafin. Kita balik. Ya. Belum Ya, Jihan dimaafin, yang minta lagi, maaf. Jihan kalau lagi Jihan kuliah. lagi kuliah. Lagi kuliah. Usasam, karena mulai pagi sampai malam baru pulang. Syuting terus. Jihan sudah masak tidak dimakan masakannya. Hati-hati loh. Aduh, Kalau tuh. kalau Jihan nanti sudah masak, untungnya Jihan belum masak kali. Belum. Nanti kalau sudah masak PR kita. Waduh, Kita harus makan makanannya. Waduh, parah Ustaz Sam. silakan, Ustaz Sam. Makan parah. Ngambek. Ya. Jihan ngambek karena Usasam 3 hari nggak pulang. Kita menontonnya Ustaz Bani ini seru banget nih. Kok 3 hari nggak pulang ya? Ngapain Nanti dia? pergi tausiah di mana iya, gitu. tausiah, Yuk. iya. Sayang, Apa sih? sayang. Kenapa sih kamu? Kamu kenapa sih? Kamu yang kenapa? Maafin aku ya. Kenapa? Kalau aku ada salah, maafin aku ya. Ya kamu kan salah terus. Aduh. Ya Allah. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Masya Allah. Enggak apa-apa, Usasam. Sat. Ingat, Kalau udah kayak saya gitu mau- gimana tuh, Sat? Enggak apa-apa, sosok suami hati-hati. Silakan duduk, Ustaz Di Bani. mulut suami ada hukum. Ya. Kalau istri marah, ngambek, emosi, itu tidak ada masalah. Maka suami tetap diam. Ya. Karena di mulut suami ada hukum. Ada hukum. Hati-hati. Aduh, tapi aku sebelumnya mau ngucapin terima kasih juga buat Jihan loh. Kenapa? Udah jujur ya. Kenapa? Ustaz Sam salah terus ternyata. Tapi begitu sih. Kenapa gitu ya? Baik, Masya Allah. Ustaz Maulana terima kasih untuk Ya. penjelasannya, untuk prakteknya juga. Jadi kadang kalau ketika seseorang dijelasin sambil ada prakteknya jadi lebih mengerti, Ya. gampang mengerti. Terima kasih Ustaz Maulana, Masya Tahu Allah. nggak kenapa saya peragakan begitu? Kenapa? Itu kita belajar dari Bunda Fatimah. Kenapa Ustaz? Minta muter-muter, minta maaf kepada Sayyidina Ali. Baik, Masya Allah. Terima kasih untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya, ini bagus banget pertanyaannya nih. Apakah menjadi pasangan atau menjadi istri yang tidak tergantikan, ciri-cirinya ya terlihat ketika salah satu berpulang kembali pada Allah, ditakdirkan juga pasangan satunya berpulang dalam waktu dekat. Bagaimana? Yuk kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Syam. Baik, Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe istriku Jihan, Ustadz Maulana yang dimuliakan Allah, Ustadz Bani, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini ada videonya sebelumnya ya kan, ada VT VT-nya sebelumnya yang mana ada berita tentang seorang istri yang meninggal dunia, lalu suaminya ngaji di sebelahnya, ya lagi ngaji di sebelahnya, suaminya pun ikut meninggal dunia 2 jam setelah istrinya meninggal dunia. Subhanallah. Dan mereka tidak punya anak, namun anak-anak didiknya banyak karena beliau ini adalah orang yang suka bangun pondok, suka bangun masjid, dan Masya Allah tabarakallah kisahnya sempat viral beberapa bulan yang lalu, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua seperti itu. Dan apakah seorang yang termasuk ciri orang yang tak tergantikan adalah ketika sang suami meninggal dunia istrinya pun menyusul tidak lama setelahnya, atau begitu pun sebaliknya. Berbicara tentang ajal, Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa likulli ummatin ajal فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Jadi semuanya punya ajal, ketika ajalnya datang tidak akan maju ataupun mundur walaupun hanya sesaat, walaupun hanya sedetik. Jadi apa yang dimaksudkan di sini? Setiap sesuatu itu sudah jelas waktunya.
Jadi masalah pasangan, baik dia adalah pasangan yang setia, baik dia adalah pasangan yang sama-sama soleh dan soleha, tidak bisa kita gambarkan bahwa akan mati secepat ketika suaminya mati, istrinya pun mati. Kita ingat gak kisah Rasulullah SAW ketika Rasulullah ila rafiqil a'la mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dipanggil oleh Rasulullah itu bukan Ibunda Aisyah, tapi yang dipanggil adalah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha. Dibisikkan ketika Sayyidatina Fatimah menangis, "Kenapa engkau menangis?" Rasulullah mengabarkan bahwa dia akan kembali kepada Allah. Setelahnya, "Kenapa engkau tersenyum?" Rasulullah mengabarkan bahwa aku yang paling dekat dengannya yang akan segera menyusulnya dari keluarga beliau. Jadi subhanallah, tidak selalu seperti itu, namun akan ada kejadian-kejadian seperti itu. Masalah ajal, kita tidak boleh mengatakan bahwa kalau setia ya yang meninggal satu ya segera meninggal juga. Nanti kalau kita bilang seperti itu, ada yang bunuh diri. Ada yang misalnya, aku terlalu cinta Ustadz sama suamiku, aku tidak bisa hidup tanpa dia. Dan ini dilarang, karena ini termasuk kata-kata meratap. Kalau meratap maka subhanallah ini juga termasuk sesuatu yang diharamkan. Aku tidak bisa hidup tanpamu, bagaimana aku menjalani hari-hari tanpamu. Padahal yang membuat dia hidup adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia bertemu dengan suaminya pun dia tetap hidup, dia bisa bahagia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang membahagiakannya. Kita tutup dengan satu ayat dalam Al-Qur'an. Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah satu musibah terjadi, tidaklah satu kejadian itu kecuali asaba mim musibatin, kecuali waktunya tepat, sasarannya tepat, itu memang dia sudah menjadi targetnya dan Allah sudah mengizinkannya. Wallahu taala alam. Masya Allah, jazakallah Ustaz. Sama-sama, Sony. Terima kasih untuk penjelasannya. Jamaah juga jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan menjawab pertanyaan jamaah yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama-sama. Jangan kemana-mana, nggak lama kok. Tetap di Islam itu Indah ya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.